Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nicholas Saputra dengan NIM 2155202072. Perkenalkan, nama saya Andrianto dengan NIM 2155202074. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari laporan rekayasa perangkat lunak yang berjudul Sistem Informasi Pustaka Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah mencapai perkembangan yang sangat pesat sehingga memicu pembelajaran yang terintegrasi dengan web sebagai upaya untuk mempermudah proses pembelajaran. Di samping itu, dengan pengintegrasian ini akan mengembangkan keterampilan siswa dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, di mana hampir semua bidang pekerjaan di dunia telah dikendalikan oleh komputer. Sama seperti bidang yang lain, teknologi informasi juga sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Pengaruh perkembangannya memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia menembus ruang dan waktu. Dampak negatifnya, terjadinya perubahan nilai, norma, aturan, dan moral kehidupan yang dianut masyarakat. Menyikapi keadaan ini, maka peran pendidikan sangat penting untuk mengembangkan dampak positif dan memperbaiki dampak negatifnya. Perpustakaan sekolah misalnya menjadi salah satu sumber belajar, tetapi bukan satu-satunya. Segala bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan sekolah harus dapat menunjang proses belajar mengajar, maka pengadaan buku perpustakaan hendaknya mempertimbangkan kurikulum sekolah juga sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan untuk mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang maju pesat. Pengolahan data perpustakaan yang manual, pencatatan ke buku, seperti pencatatan peminjaman buku dan pembuatan kartu anggota perpustakaan masih dilakukan secara manual, yaitu dengan pencatatan ke buku. Pengolahan data yang berbasis komputer menjadi solusi untuk mengatasi keterlambatan informasi dan kesulitan pengelolaan perpustakaan yang ada. Lalu rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau biasa disebut dengan RPL adalah salah satu bidang profesi dan juga mata pelajaran yang mempelajari tentang pengembangan perangkat lunak masuk dalam hal pembuatannya, pemeliharaan hingga manajemen organisasi dan manajemen kualitasnya. Bisa dikatakan RPL ini merupakan sebuah perubahan yang terjadi pada perangkat lunak guna melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pembangunan kembali dengan menerapkan prinsip rekayasa sehingga memperoleh perangkat lunak yang bisa bekerja secara lebih efisien dan efektif pada usaha nantinya. Lalu pemrograman web. Web programming atau pemrograman web merupakan istilah yang erat kaitannya dengan internet dan website. Memang benar, karena pemrograman web merupakan suatu proses pembuatan website untuk keperluan internet. Orang banyak mengenal web dengan istilah www atau World Wide Web. World Wide Web adalah halaman-halaman website yang terkoneksi satu dengan lainnya, atau disebut juga dengan hyperlink, yang membentuk samudera informasi yang berjalan dengan protokol hypertext transfer protokol, lalu yang disebut HTTP. Lalu rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana dapat mengatasi masalah pengelolaan perpustakaan peminjaman buku dan pembuatan kartu perpustakaan yang masih menggunakan sistem manual. Yang kedua, bagaimana sistem yang dibangun dapat menghasilkan output peminjaman buku. Tujuannya adalah satu, membangun sistem perpustakaan yang dengan adanya sistem ini dapat memudahkan pengelolaan peminjaman buku serta pembuatan kartu perpustakaan. Yang kedua, membantu pencatatan sistem profesional lebih efektif dan efisiensi. Lalu kita masuk ke entity relationship atau diagram atau disebut dengan ERD. Yang pertama itu terdiri dari petugas. Petugas memiliki atribut. Yang pertama itu username, password, nama, level, dan nomor petugas. Lalu petugas berelasi dengan peminjaman. Peminjaman memiliki atribut yaitu ID peminjaman, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Lalu peminjaman merelasi dengan anggota. Anggota memiliki atribut yaitu ID anggota, nama, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Lalu dari peminjaman juga merelasi dengan buku. Buku memiliki atribut yaitu pengarang, judul, kategori, penerbit, tahun, dan ID buku. Lalu ada use case diagram. Yang pertama yaitu mahasiswa dan admin dapat melakukan akses ke halaman website. Lalu mahasiswa dan admin juga dapat melakukan registrasi akun. Lalu mahasiswa admin juga dapat melakukan login. Lalu admin dapat melakukan input data peminjaman. Lalu admin juga dapat membuat laporan data peminjaman. Lalu yang terakhir mahasiswa dapat mencetak kartu perpustakaan. Lalu activity diagram. Yang pertama itu ada activity diagram admin, yaitu admin melakukan login registrasi. Jika masuk salah maka akan kembali ke halaman login awal. Lalu jika benar
maka akan lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman web aplikasi. Lalu pada bagian ini admin dapat melakukan input data peminjaman dan juga membuat laporan data peminjaman. Lalu jika telah menginput data peminjaman dan membuat laporan data peminjaman, kita sebagai admin dapat melakukan logout. Lalu ada activity diagram mahasiswa. Mahasiswa melakukan login atau registrasi. Jika terdapat kesalahan password atau username, maka akan kembali lagi ke halaman login awal. Jika password benar, maka akan menuju ke halaman berikutnya. Pada bagian ini mahasiswa hanya dapat mencetak kartu perpustakaan. Lalu mahasiswa setelah mencetak kartu perpustakaan dapat melakukan logout. Berikutnya merupakan kelas diagram. Di sini ada tabel user yang dimana ID itu termasuk dalam integer, nama itu masuk dalam varchar, name itu masuk dalam varchar, jurusan juga masuk dalam varchar, kelas varchar, nomor HP itu varchar, username juga varchar, password varchar, levelnya juga varchar. Tabel barang itu ada ID. Untuk ID itu masuk dalam kategori integer. Terus nama itu ada varchar, jurusan juga varchar, kelas juga varchar, judul buku juga varchar, nomor buku varchar, tanggal peminjaman itu masuk dalam kategori date. Di sini juga terdapat kategori save, edit, dan delete. Normalisasi database. Yang pertama 1NF. 1NF terdiri dari ID, nama, name, jurusan, kelas, nomor HP, judul buku, nomor buku, dan tanggal peminjaman. Di sini kita masukin ID dengan angka 1, namanya kita buat saja nama kelas sebutan sebagai perantara atau sebagai contoh awal aja. Terus name juga kita masukin nama jurusan, kelas, nomor HP, judul buku, nomor buku, dan tanggal peminjam. Berikutnya kita melakukan yang namanya pembagian tabel 2NF. Yang pertama kita membagi tabel mahasiswa dengan tabel peminjaman buku. Di tabel mahasiswa kita membaginya menjadi ID, nama, name, jurusan, kelas, dan nomor HP. Untuk tabel peminjaman buku, kita membaginya menjadi judul buku, nomor buku, dan tanggal peminjam. Berikutnya kita masuk ke tabel buku yang untuk 3 INF. Dalam tabel buku terdapat judul buku, nomor buku, dan tanggal peminjam. Terus berikutnya untuk 3 INF, tabel mahasiswa itu terdapat NIM, judul buku, nomor buku, dan tanggal peminjam. Ini merupakan contoh dari halaman form login. Bisa dilihat di sini terdapat form loginnya itu masuk. Kita disuruh mengisi username serta password juga. Terdapat form untuk melakukan daftar. Selanjutnya karena kita belum memiliki akun, maka kita harus melakukan yang namanya daftar. Ini merupakan contoh dari form daftar. Bisa dilihat terdapat kategori nama lengkap, NIM, kelas, jurusan, nomor HP, username, password, konfirmasi password. Berikutnya ada halaman peminjaman buku. Di halaman peminjaman buku ini masuk dalam kategori form untuk admin. Di dalam peminjaman buku juga terdapat nama mahasiswa, jurusan, kelas, judul buku, nama buku, tanggal peminjaman, dan berikutnya kita melakukan input. Terus yang untuk berikutnya adalah halaman cetak kartu perpustakaan. Cetak kartu perpustakaan ini terdapat dalam form untuk mahasiswa. Bisa kita lihat ini merupakan contoh dari halaman cetak kartunya yang dimana sudah sebelumnya mengisi data untuk form mahasiswa. Nama lengkapnya itu ada Niko Saputra dengan NIM 2155202072 dari kelas TN dengan kelas Teknik Informatika, nomor HP sekian, status mahasiswa. Kesimpulannya adalah rancangan halaman data peminjaman buku adalah halaman untuk menampilkan data peminjaman buku. 1. Sistem informasi perpustakaan dapat membantu permasalahan pencatatan sistem konvensional di mana pencatatan lebih mudah dan efisiensi dalam melakukan pengelolaan data peminjaman buku dan pembuatan kartu perpustakaan. Sistem informasi yang dibangun juga dapat menampilkan data peminjaman buku cetak kartu perpustakaan. Saran, menyarankan sistem informasi perpustakaan berbasis web ini dapat dikembangkan dan digunakan oleh seluruh perusahaan yang ada di Indonesia, khususnya Pekanbaru di sekolah. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk sistem ini dengan lain sehingga dapat mencari kelemahan dan kelebihan pada penelitian ini. Sekian presentasi kami.
apabila ada